Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyai Ageng Ternate adalah seorang janda kaya raya di Gresik. Kebetulan janda itu tidak mempunyai anak, maka bayi yang ditemukan anak buahnya diangkat sebagai anaknya. Karena bayi itu ditemukan di tengah samudra, maka diberi nama Joko Samudra. Setelah cukup umurnya, Joko Samudra belajar ilmu agama kepada Sunan Ampel di Surabaya. Sejak kecil Joko Samudra sudah mempunyai karomah. Kalau dia hendak berangkat ke Surabaya, dia berdoa di tepi pantai Gresik. Tiba-tiba saja pantai Surabaya mendekat ke arah daratan Gresik. Begitu kakinya melangkah, sampailah dia di daratan Surabaya. Sepertinya Joko Samudra telah diwarisi karomah ayahnya, yaitu Syekh Maulana Ishak, yang mampu berpindah tempat dari Gunung Gresik ke Blambangan dalam tempo kurang dari sehari. Sunan Ampel merasa kasihan melihat Joko Samudra setiap hari berangkat dari Gresik ke Surabaya. Maka dia disuruh mondok di pesantren Ampel Denta. Joko Samudra mengutarakan hal itu kepada ibunya, Nyai Ageng Ternate. Menyetujuinya, maka mulai saat itu Joko Samudra tinggal di pesantren Ampel Denta. Di Ampel Denta, Joko Samudra dapat bergaul dengan siapa saja dengan luasnya. Dia bersahabat akrab dengan putra Sunan Ampel yang bernama Raden Makdum Ibrahim. Kemana mereka pergi selalu tampak berdua. Pada suatu malam, Sunan Ampel hendak bersolat tahajud. Sebelum mengambil air wudhu, beliau sempat menengok ke asrama tempat tidur para santri. Saat itu suasana gelap gulita. Tiba-tiba Sunan Ampel melihat sebuah cahaya menyilaukan mata keluar dari salah seorang santri yang sedang tidur. Sunan Ampel tidak tahu siapa santri itu, maka diberinya tanda berupa ikatan kecil pada sarung yang dikenakan santri itu. Esok harinya sesudah sholat subuh, Sunan Ampel mengumpulkan para santrinya. Siapa di antara kalian yang sarungnya ada ikatan kecil sewaktu bangun tidur? Saya, Kanjeng Sunan, jawab Joko Samudra. Dari jawaban itu, tahulah Sunan Ampel bahwa Joko Samudra bukan orang sembarangan. Pada suatu hari Sunan Ampel mengajak Joko Samudra menemui Nyai Ageng Ternate di Gresik. Sebagaimana para wali lainnya, Sunan Ampel juga mempunyai karomah. Hanya dalam beberapa kejap mata, beliau sudah dapat membawa Joko Samudra ke hadapan Nyai Ageng Ternate. Janda kaya raya itu tergopoh-gopoh menyambut kedatangan Sunan Ampel dan anaknya. Ringkas kata, Sunan Ampel mempertanyakan siapakah sebenarnya Joko Samudra itu. Ampun Kanjeng Sunan, kata Nyai Ageng Ternate, sesungguhnya Joko Samudra itu ditemukan anak buah saya di tengah Selat Bali. Sejak bayi dia saya angkat sebagai anak saya. Benarkah di Selat Bali? Tanya Sunan Ampel. Benar Kanjeng Sunan, jawab Nyai Ageng Ternate. Bila demikian halnya, tentu Joko Samudra ini putra pamanku yang bernama Syekh Maulana Ishak. Sebelum pergi ke negeri Pasal, pamanku itu berpesan dia mempunyai anak di negeri Blambangan. Anak itu dibuang ke tengah lautan. Namun Syekh Maulana Ishak yakin bahwa anak itu nanti akan terus hidup dan minta supaya diberi nama Raden Paku bila aku menemukannya. Bila demikian sebaiknya Joko Samudra diberi nama Raden Paku, sahut Nyai Ageng Ternate. Ya, sebaiknya begitu sesuai dengan pesan ayahnya, kata Sunan Ampel. Begitulah sejak saat terbongkarnya asal-usul Joko Samudra, maka dia kemudian dinamakan Raden Paku agar menjadi pakunya agama Islam di tanah Jawa. Wallahu a'lam bishawab.